Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmaniar. Di sini saya akan mewakili anggota kelompok saya, yaitu kelompok 3, untuk memulai presentasi mengenai berbahasa dan berpikir, hipotesis Sapir-Whorf pada pertemuan keempat mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Pak Hendra Setiawan SSMPD. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, diantaranya yaitu yang pertama Doli Christian Malau dengan NPM 094, saya sendiri Fitri Rahmaniar dengan NPM 191, dan Meishika Anggun Nurmalita dengan NPM 022, kami dari kelas 6D PBSI Unsika. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan beberapa poin yang akan dijelaskan pada presentasi kelompok saya, diantaranya yaitu mengenai berbahasa dan berpikir, pengaruh bahasa terhadap pikiran, otak manusia sebagai bahasa, dan hipotesis Sapir-Whorf tentang bahasa dan pikiran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai berbahasa dan berpikir. Bahasa itu sendiri adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Berbahasa yaitu penyampaian pikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Menurut Surya Sumantri pada tahun 1998, bahasa adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Oleh karena itu, memahami bahasa akan memungkinkan untuk memahami bentuk-bentuk pemahaman manusia. Sedangkan pikiran merupakan hasil berpikir atau memikirkan. Pikiran itu sendiri atau mind merupakan hasil berpikir atau memikirkan, akal budi atau ingatan, akal atau daya upaya, angan-angan atau kesan, dan niat atau maksud. Nah, berpikir dan berbahasa ini adalah sebuah tindakan yang berkesinambungan untuk mencapai sebuah bahasa yang baik dan benar. Dalam berpikir dan berbahasa harus menggunakan kemampuan yang khusus. Penggunaan bahasa yang benar memang sangat sulit dan harus dilatih dengan berkala. Begitu juga dalam berpikir dengan baik, kita harus melatihnya dengan berkala. Nah, apakah ada hubungan atau pengaruh antara bahasa dan pikiran? Nah, menurut Tarigan pada bukunya yaitu tahun 1987, bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktek dan latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pikiran dilahirkan melalui bahasa, baik lisan maupun tulis. Bahasa itu sendiri merupakan hasil pemikiran. Karena itu, dapat disebutkan bahwa bahasa merupakan dasar fundamental pikiran. Bahasa dapat memperluas pikiran. Melalui kegiatan berbahasa seperti menyimak dan membaca, seseorang dapat menambah kosakatanya yang sekaligus memperluas pikirannya. Bahasa itu memiliki kontribusi kepada pikiran. Bahasa dipakai sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran. Jadi, berbahasa dan berpikir adalah kegiatan yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Menurut Whorf dalam Rahmat pada tahun 2000, keterkaitan antara bahasa dan pikiran terletak pada asumsi bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta mempengaruhi pikiran individu pemakai bahasa tersebut. Nah, keterkaitan antara bahasa dan pikiran dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep untuk mendapat satu kesimpulan melalui media bahasa. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa dan pikiran memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Fitri Rahmaniar.
Selanjutnya, otak manusia sebagai bahasa. Otak manusia terdiri atas 3 bagian, yakni batang, otak reptil, sistem limbik, otak mamalia, dan neokrotek, otak berpikir, yang masing-masing memiliki struktur syaraf dan tugas yang berbeda-beda. Otak reptil mengatur fungsi motor sensorik dan kelangsungan hidup. Otak mamalia mengatur perasaan, emosi, memori, bioritmik, dan kelangsungan hidup. Sedangkan otak neokrotek berpikir mengatur aktivitas intelektual, penalaran, perilaku waras, bahasa, dan kecerdasan yang lebih tinggi. Otak manusia sebagai bahasa memiliki kegiatan menulis dan berpikir lebih banyak dikendalikan oleh otak kiri. Sebenarnya, walaupun proses lengkap melibatkan kedua belah otak dengan cara bervariasi, peran otak kanan harus didahulukan. Belahan otak kanan adalah tempat munculnya gagasan-gagasan baru, gairah, dan emosi. Kemudian ada hipotesis Shafir-Wolf tentang bahasa dan pikiran. Berbahasa adalah berkomunikasi, dimulai dengan membuat enkode semantik dan enkode gramatikal di dalam otak pembicara. Dilanjutkan dengan membuat enkode fonologi, kemudian dengan penyusunan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan dekode semantik pada pihak pendengar yang terjadi di dalam otaknya. Dengan kata lain, berbahasa yaitu menyampaikan pikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Sedangkan pikiran merupakan hasil berpikir atau memikirkan. Jadi bisa kita lihat, berbahasa dan berpikir adalah kegiatan yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Menurut Edward Shafir-Wolf, pada tahun 1884 sampai 1939, linguis Amerika memiliki pendapat yang hampir sama dengan von Humboldt. Shafir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih. Bahasanya, yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupannya bermasyarakat. Menurut Shafir, telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu. Karena itulah, tidak ada dua buah bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili satu masyarakat yang sama. Menurut Benjamin Lee Wolf, pada tahun 1897 sampai 1941, murid Shafir menolak pandangan klasik mengenai hubungan bahasa dan berpikir, yang mengatakan bahwa bahasa dan berpikir merupakan dua hal yang berdiri sendiri-sendiri. Pandangan klasik ini juga mengatakan meskipun setiap bahasa mempunyai bunyi-bunyi yang berbeda-beda, tetapi semuanya mengatakan rumusan yang sama didasarkan pada pemikiran dan pengamatan yang peristiwa menanam dan peristiwa tumbuhnya bibit. Setiap bahasa dapat pula menunjukkan spesifikasi budaya. Shafir dan Wolf mengatakan bahwa tidak ada dua bahasa yang memiliki kesamaan untuk dipertimbangkan sebagai realitas sosial yang sama. Shafir dan Wolf menguraikan dua hipotesis mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Yang pertama, hipotesis adalah linguistik relatif hipotesis yang mengatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa, non-linguistik kognitif. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Hipotesis kedua adalah linguistik determinis, yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Doli Christian Malau, NPM 094
dari kelas 6D. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan dua tesis Wolf mengenai hubungan bahasa dan pikiran. Ada dua. Yang pertama, masyarakat bahasa yang berbeda akan merasakan dan memahami kenyataan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini masyarakat bahasa yang berbeda pastinya akan merasakan hal yang berbeda juga dan memahami hal yang berbeda juga. Nah, pemahaman ini kan berdasarkan dari pikiran. Ketika masyarakat yang bahasanya berbeda, berarti pemahaman yang terdapat dari pikiran itu sendiri berbeda. Dan itulah yang menyebabkan pikiran dan bahasa itu merupakan suatu keterkaitan yang kuat. Yang B atau yang kedua, bahasa yang dipakai dalam satu atau dalam suatu masyarakat akan membantu pembentukan struktur kognitif individu pemakai bahasa tersebut. Nah, teman-teman, bahasa itu akan berpengaruh terhadap struktur kognitif pengguna bahasa tersebut. Bahasa apa yang dipakai itulah yang mempengaruhi struktur kognitif yang pastinya berasal dari pemikiran seseorang yang memakai bahasa tersebut. Jadi itu merupakan keterkaitan juga. Baik, selanjutnya yang saya jelaskan adalah teori-teori berdasarkan orang-orang yang mendukung teori tersebut perihal bahasa dan pemikiran. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Nah, ini adalah tokoh yang mendukungnya, yaitu Benjamin Wolf dan Edward Sapir. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Tokoh yang mendukungnya adalah Jean Piaget. Yang ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi adalah Benjamin Vygotsky. Oke. Teman-teman, dari tiga pandangan ini atau dari tiga teori ini, saya mengambil kesimpulan adalah ketiganya menganggap bahwa bahasa dan pemikiran itu mempunyai pengaruh satu sama lain gitu. Tapi yang saya setujui adalah teori yang ketiga, bahasa dan pikiran yang saling mempengaruhi, karena keduanya mempunyai timbal balik atau keduanya saling mempengaruhi. Jadi teman-teman, setiap pandangan dan teori ini mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Itulah pembahasan mengenai berbahasa dan berpikir hipotesis Sapir-Whorf yang kelompok saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya titip pesan, jagalah kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.